Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, Mimin akan lanjutkan ceritanya. Seperti biasa, yang belum bantu tekan tombol like, please tekan tombol like-nya terlebih dahulu. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 1261 sampai bab 1270. Saat ini, Xiao Churan merasa sedikit cemburu. Dia menduga Song Wanting seharusnya memiliki kesan yang baik tentang suaminya Ye Chen. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melihat suaminya dengan mata seperti itu. Ini membuat Xiao Churan tiba-tiba menyadari bahwa dia dan suaminya tampak jauh dari cukup dekat, dan karena itulah ada jarak tertentu di antara mereka berdua. Jarak ini sangat mudah untuk diintervensi oleh pihak ketiga. Jika hubungan antara dua orang sangat dekat, dan hati mereka dekat satu sama lain, secara alami tidak mungkin ada celah untuk dimanfaatkan oleh pihak ketiga. Memikirkan hal ini, dorongan yang belum pernah terjadi sebelumnya tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Pada saat ini, Ye Chen melihat bahwa dia masih dalam keadaan linglung, dan buru-buru berkata kepadanya, "Istri saya harus segera pergi, atau kita akan terlambat." Baru kemudian Xiao Churan sadar, mengangguk dengan tidak wajar. Buru berkata, "Kalau begitu ayo cepat pergi." Song Wanting mengirim mereka bertiga keluar dari toko, dan melihat mereka bertiga masuk ke dalam mobil, dia dengan enggan kembali ke toko. Ye Chen memulai Bugatti Veyron edisi terbatas dan melaju menuju Hotel Hilton. Pada saat ini, di ruang perjamuan Hotel Hilton, seorang pria berjas rapi dengan korsase mempelai pria di dadanya sedang memperhatikan waktu dengan cemas. Berdiri di sebelahnya adalah seorang wanita berusia 50-an dengan wajah dingin. Wanita itu berkata dengan wajah marah, "Hong Wei, Zhang Xiaoman terlalu tidak berpendidikan, kan? Jam berapa sekarang? Ming Ming tidak menganggap serius keluarga kita." Sun Hongwei buru-buru menjelaskan, "Bu, bukannya ibu tidak tahu bahwa keluarga Xiaoman tinggal di Kabupaten Wuhe, yang jaraknya puluhan kilometer dari sini? Saya bilang saya akan menyetir ke sana untuk menjemput Anda, bersikeras tidak membiarkan saya pergi, dan menyita ponsel saya, dan Xiaoman tidak punya mobil di rumah, jadi dia masih tidak tahu bagaimana menuju ke sini. Mengapa Anda tidak mengembalikan ponselnya kepada saya, dan saya akan menghubunginya?" "Hubungi saya," Ibu Sun Hongwei berkata dengan dingin. "Saya belum pernah melakukan apa yang keluarga kami lakukan sebelumnya." Dia sangat tidak sadar, dan sama sekali tidak menganggap serius orang lain. Jika dia diizinkan melewati pintu, "Keluarga kami, apakah kamu masih ingin hidup?" Saat dia berbicara, dia berkata dengan jijik di wajahnya, "Sudah kubilang sejak lama, jangan menikahi gadis dari keluarga miskin seperti itu. Kamu harus mendengarkan. Jika kamu tidak punya uang, kamu tidak akan punya pendidikan. Apakah orang-orang terpelajar pulang untuk membuatku marah?" Ekspresi Sun Hongwei sedikit jelek, tetapi dia tidak berani menentang ibunya secara langsung. Lagi pula, kediktatoran ibunya di rumah sangat kuat, dan bahkan ayahnya tidak bisa mengacaukannya. Pada saat ini, saya mendengar Ibu Sun Hongwei berkata lagi, "Beritahu Anda Hongwei, kerabat kami semua ada di sini hari ini, dan semua orang menunggu untuk melihat istri malang yang Anda temukan. Ayo." Lalu saya, sebagai ibu mertua, pasti akan ditertawakan oleh semua kerabat. Saat itu, saya tidak berpikir Anda harus mengakhiri pernikahan Anda. Biarkan Zhang Xiaoman memukuli anak itu, atau jika saya memberinya 200.000, dia anak itu akan lahir dari keluarga Sun kita. "Bu," Sun Hongwei berkata dengan ekspresi sangat tertekan, "sekarang Xiaoman akan melewati pintu. Mengapa kamu bersikeras mempersulitnya?" Ibu Sun Hongwei berkata dengan jijik, "Aku memberitahumu, kamu, jika dia berani melewati pintu, aku akan mendapat masalah dengannya selama sisa hidupku, dan hari-hari sulitnya akan datang lebih cepat." Selain itu, ayah Sun Hongwei juga berkata, "Hongwei, kamu benar-benar harus mendengarkan orang tuamu tentang masalah ini. Sekarang ketika kamu menikah, kamu harus memperhatikan keluarga yang cocok. Keluarga Sun kami tidak berani mengatakan bahwa itu adalah keluarga kaya dan berkuasa, tetapi masih bernilai kekayaan di antara puluhan juta keluarga kaya. Di antara kerabat dan teman, keluarga kami adalah yang terbaik. Jika Anda mendengarkan saya dan menemukan wanita kaya lain yang sebanding dengan keluarga kami atau lebih kaya dari keluarga kita, maka kekuatan keluarga kita akan lebih baik. Di keluarga besar keluarga Sun,
bahkan lebih luar biasa. Berbicara tentang ini, ayahnya menghela nafas dengan menyesal. Kamu bilang kamu tidak patuh nak, tidak baik menemukan wanita manapun, tetapi temukan wanita yang keluarganya sangat miskin, dan keluarga kita tidak akan membiarkan kerabat dan teman ini menertawakanku sampai mati. Sun Hongwei merasa sangat sakit di hatinya, dan dia secara alami tulus terhadap Zhang Xiaoman. Selama bertahun-tahun sekarang, saya tidak pernah bertengkar atau bertengkar, dan selalu saling mencintai. Di antara begitu banyak teman sekelas saat itu, saya tidak tahu berapa banyak orang yang iri dengan hubungan mereka yang sangat stabil. Dalam hatinya, jika dia dan Zhang Xiaoman bisa mendapatkan restu dari keluarga mereka dan menjalani kehidupan yang baik bersama, dia pasti akan menjadi pria paling bahagia di dunia. Tapi dia tidak mengerti mengapa orang tuanya memblokir pernikahannya dengan berbagai cara. Meskipun Zhang Xiaoman bukan anak dari keluarga kaya, dia memang gadis yang langka dan baik. Sayang sekali orang tua yang sombong itu sama sekali tidak bisa melihat kelebihan Zhang Xiaoman. Mereka hanya berpikir bahwa keluarga Zhang Xiaoman tidak memiliki uang atau kekuasaan. Jadi mereka memandang rendah dirinya dari lubuk hati mereka, dan tidak ingin dia masuk. Tidak peduli bagaimana saya membujuk atau memohon mereka, mereka tetap tidak mau mengubah niat awal mereka. Bahkan sekarang, Zhang Xiaoman sedang mengandung darah dagingnya sendiri, dan mereka masih penuh dengan penghinaan terhadapnya, yang membuat hati Sun Hongwei sangat sakit. Dia bahkan berpikir bahwa jika orang tuanya benar-benar tidak optimis tentang pernikahannya dan tidak mendukungnya, maka sebaiknya dia menunggu sampai setelah pernikahan dan membawa Zhang Xiaoman pergi dari rumah. Saat ini, tersisa kurang dari 5 menit sebelum tenggat waktu pukul 9.20. Zhang Xiaoman masih belum muncul. Sun Hongwei tidak bisa menahan rasa khawatir di dalam hatinya. Dia khawatir apakah orang tua Zhang Xiaoman menghentikannya untuk menikah. Saat ini, Ibu Sun Hongwei berbisik kepada suaminya dengan wajah bangga. Menurut saya, keluarga Zhang tidak mungkin membiarkan Zhang Xiaoman menikah. Jika dia tidak pergi, bisa dikatakan dia tidak pergi. Memberikan wajah keluarga mereka sama sekali. Orang tuanya tidak mendapatkan sepeser pun dari kami, dan mereka dipukuli di muka oleh kami. Mereka pasti tidak akan membiarkan dia menikah dengan Hongwei. Jadi saya kira, hari ini adalah harinya. Ini pertunjukan besar itu membuat Hongwei menyerah. Ayah Sun Hongwei berkata dengan sedikit kesakitan, maka biaya pertunjukan besar ini terlalu tinggi. Hilton memiliki lusinan meja, ditambah pernikahan dan seterusnya, harganya 4 atau 500 ribu. Ibu Sun Hongwei mengangkat alisnya dan berkata, berapa 4 atau 500 ribu? Selama putraku dapat meninggalkan wanita malang itu, aku bersedia menghabiskan bahkan 1 juta. Dia merendahkan suaranya sedikit saat dia berbicara, dengan bersemangat berkata, izinkan saya memberitahu Anda. Saudari Lu memberitahu saya bahwa putri Tuan Sue kembali ke Tiongkok beberapa waktu lalu, dan dia putus dengan pacar asingnya. Istri Tuan Sue mengatakan bahwa dia akan mencari pasangan untuknya di Jinling. Jika putra kita bisa bersama putri Tuan Sue, itu akan sangat membantu keluarga kita. Ayah Sun Hongwei mengerutkan kening dan berkata, saya pernah mendengar orang mengatakan bahwa mantan pacar putri Tuan Sue dari luar negeri, dia adalah pria kulit hitam, bukan sedikit. Ada apa? Ibu Sun Hongwei berseru. Yang paling penting adalah, jika kita bisa menikah dengan Sue ringkas, kita akan menikah di masa depan. Bisnisnya pasti lebih baik, menghasilkan uang adalah hal yang paling penting. Kasihan Sun Hongwei, saya tidak tahu apa yang dipikirkan orang tua saya saat ini. Dia masih menunggu wanita yang dia cintai muncul. Namun seiring berjalannya waktu, dia juga mulai merasa sedikit khawatir. Apa yang dia takutkan bukanlah bahwa Zhang Xiaoman akan berubah pikiran, tetapi orang tua Zhang Xiaoman pada akhirnya tidak akan menyetujui dia menikah. Pada saat ini, suara siulan mesin mobil sport super tiba-tiba terdengar dari jalan. Keluarga Sun di pintu dan kerabat serta teman-teman mereka semua tertarik dengan suara mesin seperti binatang itu. Segera setelah itu, seseorang berteriak, brengsek, ternyata Bugatti Veyron, Hermes edisi terbatas, dan hanya ada satu di negara ini. Saya melihat mobil ini di Jinling International Auto Show beberapa waktu lalu. Dikatakan bahwa mobil ini dan satu lagi Aston Martin 77 dibeli oleh orang kaya misterius pada saat yang sama.
Tetapi sejak saat itu, saya belum pernah melihat mobil ini keluar. Saya tidak menyangka akan melihatnya hari ini. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan terus mengatur jarak fokus ke jarak, mencoba mengambil gambar Bugatti Weihang dengan jelas. Pada saat ini, seseorang berseru lagi, "Sialan!" Yang terjadi selanjutnya adalah Aston Martin 177. Hari yang luar biasa hari ini. Dua mobil sport top datang sekaligus. Jumlah kedua mobil ini adalah 100 juta, mata Sun Hongbin hampir jatuh. Dia buru-buru berkata kepada Sun Hongwei, "Hei, Hongwei, lihatlah, bukankah kamu paling suka Aston Martin 177? Sial, aku benar-benar membuka mata hari ini." Sun Hongwei juga sedikit terkejut. Tapi dia benar-benar sedang tidak mood untuk menonton supercar saat ini. Yang bisa dia pikirkan hanyalah Zhang Xiaoman. Bertanya-tanya apakah Zhang Xiaoman akan datang hari ini. Pada saat ini, Ye Chen mengendarai Bugatti Veyron edisi terbatas Hermes ke pintu masuk Hotel Hilton dan langsung menuju ruang perjamuan. Semua orang semakin terkejut ketika melihat kedua mobil sport ini telah datang ke ruang perjamuan. Hanya Sun Hongwei sendiri yang menikah di sini hari ini, karena hari ini bukan hari yang baik untuk menikah. Alasan mengapa dia memilih menikah hari ini juga karena orang tua Sun Hongwei, yang sengaja membuat orang tua Zhao Xiaoman jijik. Mereka sudah memikirkan beberapa tindakan pencegahan. Pertama-tama, cara terbaik adalah dengan langsung membiarkan keluarga Zhang membatalkan pernikahan. Kedua, jika keluarga Zhang tidak merelakan pernikahan tersebut, maka pasangan tersebut tidak akan membiarkan pernikahan tersebut menjadi kenyataan. Mereka bahkan merencanakan bahwa jika Zhang Xiaoman muncul hari ini, mereka akan dengan sinis mengolok-olok Zhang Xiaoman di depan semua orang, dan memaksanya untuk menyerah menikahi putranya apapun yang terjadi. Jika ini masih tidak memungkinkan, mereka masih memiliki kartu truf terakhir. Kartu trufnya sangat sederhana, menangis, membuat masalah, dan gantung diri jika putranya bersikeras menikahi Tuan Zhang hari ini. Biarkan pasangan itu mengancam untuk bunuh diri di sini, dan seluruh pernikahan akan kacau balau. Saat itu, pernikahan pasti tidak akan selesai. Melihat kedua mobil sport itu berangsur-angsur mendekat, ayah Sun Hongwei berkata dengan ekspresi terkejut, "Hongbin, Anda baru saja mengatakan bahwa nilai gabungan kedua mobil ini bernilai 100 juta. Sun Hongbin melambaikan tangannya, "Paman, saya tidak melakukannya." "Jangan katakan itu. Itu apa yang dikatakan Hong Fei. Tetapi nilai gabungan dari kedua mobil ini memang bernilai 100 juta, dan lebih dari 100 juta. Yang lebih hebat lagi adalah kedua mobil ini milik satu orang." Sialan, ayah Sun Hongwei tidak dapat menahan diri untuk tidak memarahi. "Orang-orang sangat populer. Saya ingin membeli BMW seri 7 level awal, tetapi saya sudah lama ragu. Nilai gabungan kedua mobil itu lebih dari 100 juta. Siapa yang begitu kaya? Apakah itu keluarga Song?" "Saya tidak tahu," Sun Hongbin berkata. "Identitas pemilik mobil ini cukup misterius, dan dia sangat rendah hati. Setelah membeli mobil ini, sepertinya baru pertama kali mengendarainya hari ini. Luar biasa." Ayah Sun Hongwei menghela nafas, "Saya membeli mobil seharga lebih dari 100 juta yuan, tapi saya masih tidak terlalu sering mengendarainya. Bukankah itu hanya uang untuk dibakar?" Sambil berbicara, kedua olahragawan itu mobil datang ke depan dan berhenti di pintu masuk tempat ruang perjamuan. Semua orang bahkan lebih terkejut, kedua mobil ini benar-benar datang ke ruang perjamuan. Hanya ada satu keluarga di ruang perjamuan untuk mengadakan pernikahan. Mungkinkah mereka ada di sini untuk memberi selamat? Tetapi anggota keluarga Sun semua tahu betul bahwa di seluruh keluarga mereka, keluarga terkaya adalah keluarga ayah Sun Hongwei, tetapi aset mereka hanya puluhan juta. Sedangkan yang lainnya, yang terbaik hanya puluhan juta, bersih nilainya hampir beberapa juta. Paling banyak mereka bisa dianggap sebagai kelas menengah Jinling, bukan kelas atas. Jadi mengingat status sosial keluarga mereka, bagaimana mereka bisa bertemu dengan teman yang luar biasa? Tepat ketika semua orang bertanya-tanya, Ye Chen membuka pintu Bugatti Veyron terlebih dahulu, dan keluar dari mobil. Ketika orang banyak melihatnya, mereka terlalu terkejut untuk berbicara. Ye Chen benar-benar terlalu muda, dia hanya terlihat berusia pertengahan 20-an, dan mampu mengendarai mobil mewah yang begitu mahal di usia yang begitu muda membuat semua orang berpikir dia sangat tidak biasa. Setelah Ye Chen keluar dari mobil,
Aston Martin 177 yang dikemudikan oleh istrinya Xiao Churan juga perlahan berhenti di belakang mobilnya. Karena cahaya di luar mobil relatif terang pada siang hari, dan film reflektif disisipkan di dalam mobil, tidak mungkin membedakan siapa yang duduk di dalam dari luar. Semua orang juga memusatkan perhatiannya pada Aston Martin di belakang, menunggu untuk melihat siapa yang duduk di dalam mobil ini. Ye Chen berjalan ke kopilot Aston Martin, mengulurkan tangannya dan membuka pintu. Setelah itu, Zhang Xiaoman, yang mengenakan gaun pengantin khusus Wang Weiwei, keluar dari mobil dengan wajah gugup. Saat pertama kali melihatnya, keluarga Sun belum bereaksi. Pikiran pertama mereka adalah, pengantin siapa ini? Mengapa pertunjukan besar, dua mobil sport top digunakan sebagai mobil pernikahan untuknya? Sun Hongwei juga sedikit terkejut pada pandangan pertama, tapi kemudian, dia mengenali pengantin cantik ini dengan gaun pengantin. Bukankah ini tunangannya Zhang Xiaoman? Dia terkejut. Tetapi dia tidak terlalu peduli, dia berlari ke Zhang Xiaoman dengan gembira, dan berkata dengan penuh semangat, "Xiaoman, kamu akhirnya di sini." Begitu kata-kata itu keluar, seluruh keluarga Sun disambar petir. Pada saat itulah semua orang akhirnya menyadari bahwa mempelai wanita yang berjalan keluar dari kursi penumpang Aston Martin 177 adalah Zhang Xiaoman, menantu perempuan malang yang akan menikah dengan keluarga Sun. Semua orang benar-benar terpana. Situasi keluarga Zhang Xiaoman diketahui oleh seluruh keluarga Sun. Orang tuanya bermalas-malasan di rumah, dan kadang-kadang mengambil pekerjaan paruh waktu, memancing selama 3 hari dan menjemur jaring selama 2 hari. Apalagi ada adik laki-laki yang malas dalam keluarga, bisa dibilang kehidupan keluarga bertiga berantakan. Selain itu, keluarga mereka tidak berada di kota Jinling, tetapi di kabupaten sekitarnya, yang berarti keluarga mereka bahkan tidak memiliki rumah yang berharga. Konon rumah yang mereka tinggali memiliki sejarah lebih dari 20 atau 30 tahun, bahkan dijual kurang dari 300.000. Anggota keluarga Sun juga tahu betul bahwa keluarga Zhang ingin mendapatkan lebih banyak hadiah dari keluarga Sun agar mereka dapat membayar uang muka pembelian rumah untuk putra mereka yang malas. Kondisi keluarga seperti ini, di mata keluarga Sun, hanyalah bagian bawah dari bawah. Oleh karena itu, kecuali Sun Hongwei, tidak ada seorang pun di seluruh keluarga Sun yang dapat memandang rendah Zhang Xiaoman. Tapi mereka tidak bisa mengetahuinya, itu adalah Zhang Xiaoman, yang diremehkan semua orang, yang datang dengan Aston Martin 177 edisi terbatas. Saat seluruh keluarga Sun tertegun, Xiao Churan turun dari pengemudi utama Aston Martin. Melihat Sun Hongwei, dia tersenyum sopan. "Hongwei, kita sudah lama tidak bertemu. Selamat untukmu dan Xiaoman, pernikahan yang hebat." Sun Hongwei juga kaget saat melihat Xiao Churan. Xiao Churan adalah teman sekolah menengah Zhang Xiaoman dan teman baik, jadi dia bertemu Xiao Churan beberapa kali di bawah rekomendasi Zhang Xiaoman, dan mereka juga dianggap kenalan. Adapun situasi keluarga Xiao Churan, dia juga telah mendengarnya. Dia telah mendengar sebelumnya bahwa keluarga Xiao Churan memiliki perusahaan yang berspesialisasi dalam dekorasi. Skalanya tidak terlalu besar, tetapi tidak terlalu kecil. Pintu ke pintu menantu tampaknya tidak memiliki keterampilan. Namun, dalam kesannya, Xiao Group sepertinya adalah perusahaan dengan nilai pasar puluhan juta hingga 100 juta. Beberapa waktu lalu ada rumor yang sepertinya diambang kebangkrutan. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana Xiao Churan mampu mengendarai Aston Martin 177 seharga puluhan juta? Namun, meskipun dia sangat bingung di dalam hatinya, dia tetap tidak menunjukkannya, dan tersenyum sopan pada Xiao Churan. "Churan, lama tidak bertemu. Aku bahkan tidak menyangka kamu akan mengendarai Aston Martin sekarang." Xiao ekspresi Churan sedikit malu. "Saya hendak memberitahu dia bahwa suami saya meminjam mobil ini." Tetapi pada saat ini, Ye Chen menyela dan berkata, "Sebenarnya, saya sudah lama membeli 2 mobil ini, dan saya membelinya di pameran mobil internasional Jinling terakhir kali. Aku turun, tapi Churan selalu tidak menonjolkan diri, jadi kedua mobil itu tidak pernah keluar." Mendengar ini, semua orang tersentak takjub. Ternyata ini adalah orang kaya misterius yang sudah lama terkenal di pameran mobil.
Kabar kedua mobil mewah itu dibeli oleh satu orang benar-benar mengejutkan seluruh Jinling. Bersamaan dengan berita mengejutkan ini, ada anekdot lain yang sangat menarik, yaitu Gao Junwei, putra tertua Jinling International Convention and Exhibition Center, dipukuli oleh satpam perusahaan keamanan karena gagal menyentuh wajah kedua mobil tersebut. Pada saat itu, semua orang mengatakan bahwa pria kaya misterius ini pasti memiliki latar belakang yang sangat tidak biasa. Jika tidak, tidak mungkin bahkan tidak memberikan wajah keluarga Gao. Hari ini, semua orang akhirnya melihat tubuh asli pria kaya misterius ini. Tanpa diduga, dia datang ke pernikahan Sun Hongwei. Sun Hongwei sendiri tercengang, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Saya mendengar bahwa kedua mobil ini sudah ada sejak lama. Tetapi sejak pameran mobil, saya belum pernah melihat kedua mobil ini keluar lagi. Aku sangat tersanjung untuk menghadiri pernikahanmu, aku sangat berterima kasih. Ye Chen tersenyum tipis, dan berkata dengan arogan, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Aku tidak memberimu muka, saya memberikannya kepada Xiao Zhang, wajah laki-laki. Ketika orang tua Sun Hongwei, kerabat lain dari keluarga Sun, dan tamu dari semua lapisan masyarakat mendengar ini, mereka juga terlalu terkejut untuk berbicara. Bukankah Xiaoman ini seorang gadis dari keluarga miskin? Orang tua tidak memiliki kemampuan untuk tidak berbicara, dan mereka menganggur, yang penting adalah berpikir untuk mendapatkan sesuatu secara gratis setiap hari. Zhang Xiaoman lahir dalam keluarga seperti itu, bagaimana dia bisa mengenal orang yang begitu kaya? Mengendarai dua mobil saja bernilai 100 juta yuan. Jadi bagaimana orang ini bisa bernilai puluhan miliar? Saat ini, ayah Sun Hongwei langsung menjilat, jadi dia berjalan menuju Marvin Ye, dan berkata dengan senyum tersanjung, "Oh, Pak, saya Sun Dewang, yang merupakan ayah Sun Hongwei. Saya tidak pernah menyangka Anda bisa datang ke pernikahan anjing hari ini. Itu benar-benar membuat seluruh keluarga Sun merasa malu." Pi Seng Hui. Hanya saja, saya tidak tahu siapa nama Anda, Tuan. Ye Chen meliriknya dengan jijik, dan berkata dengan jijik, kamu bisa memanggilku Tuan Ye saja. Sun Dewang sedikit terkejut, sudah sangat tua, dan seseorang masih menyebut dirinya Tuan Ye. Mungkinkah Tuan muda dari keluarga besar dengan latar belakang yang kuat itu? Dengan cara ini, itu benar-benar bertemu dengan dewa sejati. Jadi, dia menyanjungnya dengan penuh semangat, oh, halo, Tuan muda Ye, saya terlibat dalam bisnis tepung. Kami memiliki pabrik tepung di Jinling, mungkin Anda sudah memakan tepung kami. Merek tepung kami disebut Jinfen Sijia, Ye. Chen mengerutkan kening, dan bertanya, keluarga penggemar emas? Bukankah itu nama serial TV mereka? Sun Dewang berkata dengan malu, bukankah kita juga ingin kepanasan? Orang-orang adalah penggemar emas, dan aku tepung, tidak buruk. Ye Chen mendengus dingin dan bertanya kepadanya, Bos Sun, hari ini kamu menikahi menantu perempuanmu? Mengapa kamu tidak mengirim konvoi ke rumah mempelai wanita untuk menjemputnya? Sun Dewang dan miliknya istri saling memandang dengan malu, tidak tahu harus berbuat apa, bagaimana menjawab. Setelah hening sejenak, Sun Dewang buru-buru berkata sambil tersenyum, oh, Tuan Ye, Anda tidak tahu, kami telah menemukan tim yang sangat mengesankan. Tetapi sesuatu terjadi pada tim itu, jadi kecelakaan sementara. Ye Chen mengerutkan kening dan bertanya, bahkan jika tim pernikahan mengalami kecelakaan, apakah Anda tidak punya mobil di rumah? Sun Dewang berkata dengan nada meminta maaf, saya benar-benar minta maaf, Tuan Ye, saya terburu-buru dan tidak mempedulikannya, saya sangat menyesal telah mengabaikan Xiaoman. Setelah selesai berbicara, dia terlalu sibuk untuk berjanji, Tuan muda Ye, jangan khawatir, ketika Xiaoman melewati pintu di masa depan, keluarga kita pasti akan menebusnya. Sun Hongwei di samping mendengar ini, hati saya sangat bahagia. Awalnya, orang tua saya tidak setuju dengan pernikahan saya dengan Zhang Xiaoman apapun yang terjadi, dan bahkan pagi ini mereka masih mengeluh kepada saya, dan bahkan mengancam diri saya sendiri bahwa meskipun Zhang Xiaoman berjalan melewati pintu, mereka tidak akan membiarkan dia memiliki yang baik, time, live. Tanpa diduga, sekarang Xiao Churan dan suaminya melaju dengan dua mobil mewah, sikap ayah langsung berubah drastis. Memikirkan hal ini, dia sangat gembira,
dan merasa sedikit lebih berterima kasih kepada Ye Chen dan Xiao Churan. Pada saat ini, Ibu Sun Hongwei, Su Liqin, menarik Sun Dewang ke samping dan menegur dengan suara rendah. Apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu lupa apa yang kita katakan sebelumnya? Kamu tidak boleh membiarkan wanita itu memasuki rumah kita, pintu rumah-rumah. Sun Dewang buru-buru berkata, tidakkah kamu melihat bahwa Zhang Xiaoman memiliki teman yang begitu kuat? Jika kita mengabaikannya, bagaimana jika dia menyalahkannya? Salahkan kentut, Su Liqin berkata dengan marah, saya tidak peduli berapa umur pria bermargaya ini. Tapi saya tahu satu hal. Pria bermargaya ini tidak dapat memberikan sepeser pun kepada keluarga kami, dan jika putra kami benar-benar menikah dengan Zhang Xiaoman, tidak mungkin pria bermargaya ini dukung saja kami. Lalu mengapa kita memberinya wajah seperti ini? Mungkinkah karena Zhang Xiaoman mengenalnya? Kami bersedia menjadikan Zhang Xiaoman sebagai menantu perempuan kami. Maksudmu, sekarang semua orang ada di sini, akankah pernikahan kita berlanjut? Tentu saja tidak, Su Liqin memarahi dengan marah. Aku ingin tahu apakah keluarga Zhang sudah gila. Kami mempermalukan mereka seperti ini. Mereka bahkan membiarkan Zhang Xiaoman menikah di sini. Benar-benar berantakan. Saat dia berbicara, dia buru-buru berkata, diam nanti. Lihat aku pasti tidak akan membiarkan Zhang Xiaoman ini memasuki rumah matahari hari ini. Su Liqin adalah tipikal egois. Hanya ada satu hal yang dia pertimbangkan tentang apapun, yaitu apakah hal itu dapat membawa manfaat bagi dirinya sendiri. Jika bisa membawa manfaat bagi dirinya sendiri, sekalipun pemulung di pinggir jalan, dia akan menyapanya dengan senyum dan memberi isyarat penuh. Tetapi jika tidak bisa membawa manfaat bagi dirinya sendiri, sekalipun dia adalah Presiden Amerika Serikat, dia tidak akan repot-repot berbicara dengannya. Jadi meskipun Ye Chen dan istrinya mengendarai mobil mewah senilai lebih dari 100 juta yuan untuk mengantar Zhang Xiaoman pergi, Su Liqin tetap tidak mengubah pendapatnya tentang Zhang Xiaoman. Dia tahu bahwa hal-hal seperti wajah semuanya palsu, dan hanya keuntungan yang bisa didapat yang nyata. Jadi bagaimana jika Zhang Xiaoman mengenal teman-teman kaya? Bisakah saya mendapatkan 1 sen untuk uang ini? Bisakah dia mengurus bisnis keluarga kita? Bisakah dia membawa keluarga kita ke level selanjutnya? Jika memungkinkan, maka secara alami saya akan baik kepada Anda, dan bahkan memperlakukan Anda seperti seorang bibi. Tapi jika tidak bisa, kamu tetap tidak bisa masuk ke rumah cucuku hari ini. Alasan mengapa dia ingin mengadakan perjamuan ini dan pertempuran ini bukan untuk secara langsung menentang pernikahan dan membuat putranya membencinya. Jadi dia pertama kali setuju untuk mengadakan pernikahan, dan kemudian menemukan berbagai cara untuk mencari kesalahan, sarkasme, memaksa Zhang Xiaoman menyerah secara sukarela. Putranya tidak bisa menyalahkan dirinya sendiri. Sekarang, saya punya cukup alasan untuk mencari masalah dengan Zhang Xiaoman. Alasan terbesarnya adalah, karena hari ini adalah pernikahan, mengapa orang tuanya tidak datang? Jadi, dia berjalan ke Zhang Xiaoman, dan berkata dengan suara dingin, Xiaoman, di mana orang tuamu? Mengapa mereka tidak datang? Zhang Xiaoman buru-buru berkata, Bibi, orang tuaku, mereka. Saat Zhang kata Xiaoman, dia tidak bisa menahan keraguan. Nyatanya, dia juga tahu betul di dalam hatinya bahwa orang tuanya tidak muncul saat dia menikah hari ini, yang sungguh tidak masuk akal, dan sekarang calon ibu mertua menanyakan pertanyaan ini kepada saya tidak tahu bagaimana menjawabnya. Melihat Zhang Xiaoman tidak berbicara, Su Liqin mendengus dingin. Hei, Xiaoman, kamu masih cukup besar. Berapa banyak teman kaya yang kamu kenal, dan kamu tidak melihatku sebagai calon ibu mertua. Biarkan saya berbicara dengan Anda abaikan saja jawabannya, bukan? Zhang Xiaoman buru-buru melambaikan tangannya, dan menjelaskan dengan hormat, Bibi. Sejujurnya, orang tua saya tidak terlalu senang. Jadi mereka mungkin tidak datang untuk berpartisipasi hari ini. Tolong maafkan saya. Hei, Su Liqin berkata dengan marah. Keluargamu tidak memandang rendah keluarga kita. Bukan, orang tuamu sangat menarik. Mereka tidak muncul ketika mereka menikah dan menikahi putri mereka. Lihat apakah orang tuamu melakukan hal seperti ini di Jinling. Jika ini tersebar, di mana keluarga Sun kita akan menyelamatkan muka? Mata Zhang Xiaoman memerah. Dan dia buru-buru meminta maaf,
Bibi, situasi dengan orang tuaku sungguh istimewa, mereka tidak bahagia karena mahar sebelumnya, dan mereka tidak senang ketika saya pergi pagi ini, jadi tolong maafkan saya. Tidak senang? Sulikin mendengar ini lalu dia memutar alisnya dan tiba-tiba berteriak, benar-benar tidak masuk akal, bagaimana kondisi keluargamu? Bagaimana kondisi keluarga kita? Dia menikah dengan keluarga kita, lalu kamu memanjat dahan tinggi, dan orang tuamu tidak bahagia. Kenapa? Aku tidak suka. Bukankah, bukan keluarga kita? Jika kamu tidak menyukai keluarga kami, hentikan saja kamu dan jangan biarkan kamu menikah denganku. Mendengar apa yang dikatakan Sulikin, Zhang Xiaoman langsung menangis. Ketika Sun Hongwei melihat tunangannya dipermalukan oleh ibunya, dia tidak tahan melihatnya, dan buru-buru berkata, Bu, pernikahanku dengan Xiaoman adalah untuk kita berdua hidup. Selama kita bisa hidup dengan baik, kami tidak ingin mengkhawatirkannya. Zhang Xiaoman dengan jijik di wajahnya, berkata dengan jijik, aku sangat marah. Sejak aku menikah dengan ayahmu, aku tidak pernah menderita keluhan sebesar itu. Jelas bahwa keluarga mereka menipu kita. Mengapa kamu membuatnya sepertinya kita selingkuh? Ayahmu dan aku tidak sama, menunggu di sini pagi-pagi sekali. Kerabat dan teman kita juga datang pagi-pagi. Tapi apa yang terjadi dengan rumah mereka? Kecuali pengantin wanita, tidak ada orang lain yang datang. Ini jelas memandang orang lain dan memandang rendah kita. Zhang Xiaoman dengan cepat melambaikan tangannya dan menjelaskan, Bibi, kamu benar-benar salah paham. Orang tuaku benar-benar tidak bermaksud memandang rendah kamu. Mereka hanya sedikit marah. Itu mengapa mereka tidak datang. Sulikin berteriak dengan dingin, jangan ikut denganku. Percuma banyak bicara. Pernikahan adalah peristiwa besar dalam hidup. Kamu bukan yatim piatu tanpa ayah dan ibu? Bagaimana kamu bisa menghadiri pernikahan sendiri? Saya telah tumbuh dewasa, dan saya tidak pernah mendengar bahwa orang tua saya masih hidup. Tetapi mereka tidak datang ke pernikahan. Tidak hanya tidak tahu malu untuk menyebarkannya, tetapi juga tidak beruntung. Sulikin mengertakkan gigi dan berkata, Zhang Xiaoman, saya akan meninggalkan kata-kata itu di sini hari ini. Lihat, tidak perlu mengakhirinya. Begitu kata-kata ini keluar, Zhang Xiaoman hampir pingsan. Dengan susah payah, dengan bantuan Xiao Churan dan Ye Chen, dia lolos dari penghalang orang tuanya dan datang ke pesta pernikahan. Saya pikir bisa menikah dengan Sun Hongwei akan sangat berharga bahkan jika saya menentang keluarga saya. Saya tidak menyangka bahwa setelah saya datang, saya menyadari bahwa ada begitu banyak kesulitan yang menunggu keluarga mertua saya. Xiao Churan tidak tahan melihatnya saat ini, dia berkata dengan marah, Bibi, apakah kamu tahu berapa banyak keluhan yang diderita Xiaoman dan berapa harga yang dia bayar untuk pertunangan ini? Sulikin memandang Xiao Churan dengan alis terangkat, dan berkata, Nak, aku tidak mengenalmu sebelumnya, jadi aku tidak ingin menyinggung perasaanmu. Tetapi ada beberapa hal. Kita harus masuk akal. Aku menikahi putriku mertua hari ini dan mengundang begitu banyak kerabat. Teman-teman datang untuk bersorak. Tetapi di rumah menantu perempuan, tidak ada yang keluar. Apakah Anda pernah melihat hal seperti itu? Xiao Churan buru-buru berkata. Bukankah ini situasi khusus? Orang tua Xiaoman benar-benar memiliki pendapat yang bagus tentang masalah ini. Xiaoman juga membuat banyak tekad untuk melawan keluarganya dan menikahi Hongwei. Sulikin melengkungkan bibirnya, oh, keluarga kami tidak mampu membelinya. Biarkan aku beritahu Anda, menikah saja dan Anda harus mengikuti menurut aturan lama. Jika orang tua mempelai wanita tidak datang, pernikahan tidak akan selesai, dan tidak ada gunanya Raja Surgawi datang dan memberitahu saya, kata Xiao Churan dengan marah, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Ye Chen menghentikannya saat ini. Xiao Churan menatap Sulikin dan bertanya sambil tersenyum, Oke, menurutku kamu tidak perlu menghabiskan begitu banyak waktu untuk menemukan segala macam alasan di sini, semua orang sudah dewasa. Jadi katakan saja, orang tua Xiaoman tidak akan datang dalam keadaan seperti itu, bagaimana Anda bisa setuju untuk mengadakan pernikahan seperti biasa? Sulikin berkata sambil tersenyum, ini sangat sederhana. Keluarga kami sedang mencari seorang menantu perempuan. Kebahagiaan tidak bisa ditoleransi. Orang tuanya tidak bisa memandang rendah orang-orang seperti ini. Saya tahan dengan mereka, tetapi mereka memalingkan muka kepada saya saat ini. Jika demikian,
Mari kita berbisnis saja. Keluarga kita sangat berharga. Jika Zhang Xiaoman ingin menikah dengan keluarga kaya dengan puluhan juta, dia harus membawa mahar minimal 10 juta. Jika tidak akan ada diskusi. Ketika Zhang Xiaoman mendengar ini, miliknya perangai yang baik, yang telah menjadi kesabaran selama ini, akan segera dimusnahkan oleh pihak lain. Dia tidak menyangka bahwa Su Liqin, yang selalu menjadi batu sandungan antara dirinya dan Sun Hongwei, akan membalas saat ini dan meletakkan semua tanggung jawab pada keluarganya. Jadi, dia tidak bisa menyembunyikan amarahnya dan berkata, "Bibi Su, jika sebelumnya Anda mengatakan bahwa Anda tidak ingin membiarkan saya melewati pintu, maka saya tidak akan memohon apapun kepada Anda. Tetapi saat Anda berkata Anda setuju untuk mengizinkan saya mengadakan pernikahan dengan Hongwei, Anda bilang begitu. Apa maksudmu dengan menghalangi dengan segala cara yang mungkin?" Su Liqin sendiri tidak setuju putranya menikah dengan Zhang Xiaoman. Namun alasan mengapa ia tetap setuju menggelar pernikahan ini tak lebih dari ingin melepas tanggung jawabnya semaksimal mungkin. Jadi Zhang Xiaoman membuat keluarganya kehilangan muka hari ini, dan membuat dirinya tidak dapat mengangkat kepalanya di depan kerabat dan teman. Dengan ini saja, dia dapat berdiri di atas landasan moral yang tinggi dan menolaknya untuk menikah dengan keluarga Sun. Ini juga merupakan perwakilan dari orang tua yang cerdas dalam kehidupan sehari-hari, gaya akting. Ketika orang tua yang cerdas bertengkar dengan anak-anak mereka, mereka sering berusaha untuk tidak mencari alasan. Jika itu adalah penolakan yang tegas dan tidak dapat dipertanyakan atas keputusan anak tersebut, maka begitu anak tersebut tidak dapat melewati rintangan ini di masa depan, dia pasti akan menyalahkan dirinya sendiri bahkan membenci dirinya sendiri. Tetapi jika Anda mengubahnya dengan cara lain, efeknya secara alami akan jauh lebih baik. Sekarang dia telah berdiri di atas landasan moral yang tinggi, bahkan jika putranya Sun Hongwei tidak puas, dia tidak dapat mengungkapkannya. Karena sekarang dia telah dijebak sendiri dan tidak bisa mundur. Jika dia masih membela Zhang Xiaoman dengan putus asa saat ini, maka dia menentang seluruh keluarga Sun. Orang tua Zhang Xiaoman tidak datang, dan semua orang yang bermarga Sun merasa tersinggung. Sun Hongwei, putra bermasalah, sama sekali tidak tahan. Perhitungan Su Liqin tidak salah. Saat ini, Sun Hongwei merasa sangat tidak nyaman. Dia bahkan tidak tahu apa yang harus dilakukan sekaligus. Jika saya mengikuti kata-kata ibu saya, maka pernikahan ini pasti tidak akan berhasil. Jika dia tidak angkat bicara, bagaimana mungkin Zhang Xiaoman menanggung tekanan semacam ini sendirian? Jika saya menoleh ke Zhang Xiaoman, bukankah itu berarti saya menamparkan wajah semua anggota keluarga Sun? Xiao Churan melihat bahwa Zhang Xiaoman juga menangis kesakitan saat ini, dan merasa sangat kesal. Tetapi dalam situasi ini, dia tidak tahu harus berkata apa. Tidak peduli berapa banyak kesulitan yang ada di balik masalah ini, orang tua Zhang Xiaoman tidak datang ke pernikahannya, yang memang ditangkap oleh orang lain sebagai tipu muslihat. Jika situasi ini tidak dapat diubah, maka pernikahan ini mungkin benar-benar tidak dapat diselesaikan. Suasana di tempat kejadian tiba-tiba menjadi sangat canggung. Ye Chen, yang telah melihat semuanya sebelumnya, tidak mengatakan sepatah kata pun saat ini, tetapi hanya menonton penampilan Su Liqin dengan mata dingin, dan sudah memikirkan tindakan balasan untuk menghukum wanita ini. Saat itu, BMW X6 hitam melaju, mobil berhenti, dan seorang wanita berusia 50-an keluar dari taksi. Ketika Su Liqin melihat wanita ini, dia pergi menemuinya dengan terkejut, dan berkata, "Saudari Lu, mengapa kamu ada di sini?" Yang disebut Saudari Lu adalah sahabat Su Liqin, keluarganya cukup kaya, dan dia memiliki hubungan baik dengan keluarga Sue. Keluarga Sue menjalankan beberapa supermarket besar di daerah setempat. Meskipun tidak sebaik Carrefour dan Walmart, mereka masih memiliki pasar yang bagus di kabupaten dan pinggiran kota sekitarnya. Pabrik tepung Jinfen Jiasun Dewang selalu dijual secara lokal di Jinling. Tepungnya memiliki dua saluran penjualan yang relatif besar, satu supermarket besar seperti Carrefour Walmart, dan yang lainnya adalah jaringan supermarket menengah seperti milik Sue. Pabrik tepung merupakan industri dengan konten teknis yang relatif rendah dan persaingan yang ketat. Sudah banyak merek biji-bijian dan minyak besar di China seperti Arowana dan Fulinman,
merek mereka relatif terkenal, sehingga produknya laris manis. Dan di setiap kota, setidaknya ada beberapa merek terigu lokal. Oleh karena itu, merek kecil seperti dia hanya dapat memiliki penjualan dalam jumlah tertentu secara lokal, dan sangat bergantung pada saluran penjualan. Jika saluran penjualan beri dia lebih banyak ruang pajangan, beli lebih banyak barangnya, dia bisa menghasilkan lebih banyak uang. Jika saluran penjualan tidak menunjukkan tempat kepadanya dan tidak membeli barangnya, maka semua tepungnya tidak akan laku. Beberapa merek biji-bijian dan minyak lokal ingin menjalin hubungan baik dengan keluarga Sue, sehingga mereka bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya dan saham dari keluarga Sue, dan juga dapat meningkatkan penjualan dan keuntungan mereka. Oleh karena itu, baik Sun Dewang maupun Su Liqin telah menajamkan kepala, mencoba menjilat dengan kalimat ini. Inilah mengapa Su Liqin secara khusus berharap putranya Sun Hongwei dapat berkumpul dengan putri Sue. Jika Anda menikahi putri keluarga Sue dan menjadi menantu Anda sendiri, apakah tepung keluarga Anda masih kesulitan menjual? Mungkin akan berlipat ganda dalam 1 tahun dan 3 kali lipat dalam 2 tahun. Pada saat ini, saudari Lu ini memandang Su Liqin dengan ekspresi tidak senang, dan berkata dengan marah, "Liqin, kamu tidak terlalu memperlakukanku sebagai teman. Putramu akan menikah, dan kamu tidak memberitahuku. Kamu masih ingin saya akan membantu putra Anda online dengan putri Tuan Sue. Apakah Anda tidak menipu saya?" Ketika Su Liqin mendengar ini, dia buru-buru menarik saudari Lu ke samping, dan berkata dengan suara rendah, "Oh, saudariku, mari kita bicarakan. Ceritanya panjang, izinkan saya memberitahu Anda ini, putra saya tidak bisa menikah hari ini." Saudari Lu berkata dengan marah, "Kepada siapa kamu berbohong? Perjamuanmu akan segera dimulai, dan kamu masih bermain ceroboh dengan saya." Su Liqin dengan cepat menjelaskan, "Adikku, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Putra saya buta sebelumnya dan menemukan seorang gadis dari keluarga miskin, San Luan, yang dia inginkan hanyalah menikah dengan keluarga saya dan memanjat cabang tinggi. Untuk mencapai tujuannya, dia mengandung anak laki-laki saya terlebih dahulu, dan apa yang saya lakukan hari ini sebenarnya untuk mempermalukannya dan membuatnya menyerah atas inisiatifnya sendiri." Saudari Lu bertanya, "Bagaimana jika gadis itu tidak menyerah?" Su Liqin mencibir, "Pokoknya, tidak mungkin aku membiarkan dia masuk ke rumah kita. Jika dia tidak menyerah, biarkan saja dia pergi. Apapun yang kamu suka, itu tidak ada hubungannya dengan keluarga kita." Ekspresi Sister Lu mereda, dia mengangguk dan berkata, "Saya hanya mencari Anda untuk berbicara tentang keluarga Tuan Sue." "Apa yang terjadi? Apa yang Anda katakan?" Saudari Lu berkata dengan suara rendah, "Bukankah saya sudah memberitahu Anda bahwa Tuan Putri Sue kembali dari luar negeri? Dia juga berbicara tentang pacar kulit hitam sebelumnya. Tapi saya baru tahu 2 hari yang lalu bahwa gadis ini hamil." Su Liqin berkata dengan tercengang, "Ah, hamil apakah itu keturunan hitam?" Saudari Lu berkata tanpa daya, "Ya, intinya gadis ini sangat baik, dan dia bersikeras untuk melahirkan anak ini. Anda mengatakan Tuan Sue hanyalah putri ini. Jika putri ini belum menikah setelah melahirkan seorang anak, di mana dia akan meletakkan wajahnya?" Memang, Su Liqin menamparkan bibirnya dan berkata, "Masalah ini memang agak sulit." Saudari Lu memandang Su Liqin dengan penuh arti, dengan suara rendah, "Liqin, ada hal yang baik sekarang, jangan salahkan adikku karena tidak menjagamu." Su Liqin buru-buru berkata, "Saudari Lu, beritahu aku." Saudari Lu berkata dengan hati-hati, "Istri Tuan Sue memberitahu saya secara pribadi bahwa jika keluarga Anda Hongwei bersedia menikahi putrinya, menunggu putrinya keluar, dan menjadi ayah dari anak ini, Tuan Sue bersedia memberikan mahar 30 juta yuan. Di masa mendatang, setengah dari rak di bagian tepung di jaringan supermarketnya akan khusus untuk Anda." Bersambung.